البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu hadisnya, pendek hadisnya, barakallahu fiik. Upayakan semuanya bisa menghafalnya. Yaitu hadis mengenai haramnya berbuat hilah, yaitu tipu muslihat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghalalkan perkara yang Allah haramkan atau mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Jadi membuat tipu muslihat, hilah, agar perkara yang haram jadi samar, kemudian akhirnya diperbolehkan, itu diharamkan secara syariat, barakallahu fiik. Dan itu termasuk perilaku perbuatannya orang-orang siapa kemarin? Orang-orang Yahud yang mereka pandai membuat hilah, tipu daya, tipu muslihat. Untuk apa? Untuk melanggar perkara yang Allah haramkan. Dilarang nangkap ikan hari Sabtu, masang jaringnya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Bayangkan itu, tipu muslihat. Ngamlol musta'an. Seperti inilah keadaan orang-orang Yahud yang mereka terkenal orang-orang yang bangkang dan bahkan pembunuh para nabi. Nah, barakallahu fiik, hadisnya pendek. Yang baca hadisnya, barakallahu fiik, dibagi dua saja. Nah, dari yang sini ke sana, yang situ ke sana. Nah, tafadhalu. Ibtalil. Ahsantum, barakallahu fiikum, tafadhalu. Ibtal. Na'am. Ahsantum, barakallahu fiikum. Itu hadisnya pendek ya. Na'am. Kita lanjutkan berikutnya, perhatikan baik-baik. Bab yang baru. Qala al-mu'allif wa sabahullah at-targhibu fil jannati wa tarhib minan nar. Raghiba fi, cinta, motivasi, dorongan. Kalau raghibaan, benci. Ini tak ulang-ulang biar nanti antum kalau terjemahkan enggak keliru itu loh ya. Karena kadang raghiba itu fi sama raghibaan. Kalau antum jumpai lafaz raghibaan itu berarti artinya benci. Man raghibaan sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Itu raghibaan. Itu raghibaan. Tapi kalau raghiba fi,
Seperti sini at-targhib fi itu artinya adalah dorongan, motivasi, terkadang diartikan senang, cinta. Intinya serba positif di situ. Paham ya? Nah, di sini at-targhibu fil jannah wa tarhib minan nar. Memberikan dorongan dan motivasi atau memberikan kabar gembira dengan surga dan juga memberikan rasa takut atau menakut-nakuti dengan dari siksaan api neraka. Jadi targhib wa tarhib, kadang antum jumpai kitab targhib wa tarhib. Targhib itu memberikan motivasi, dorongan, membuat orang semangat, cinta, senang. Tarhib itu menakut-nakuti. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Menakut-nakuti dengan apa? Dengan siksaan api neraka dan semisalnya. Nah, di sini babnya bagus sekali. Kita nanti bahas seputar surga dan neraka. Karena surga dan neraka sudah ada ternyata. Surga dan neraka sudah ada. Nah, berarti apa? Menunjukkan bahwasannya keberadaannya tersebut telah berlalu. Nah, bukan nanti akan datang. Paham ya? Surga dan neraka sudah ada. Di antara kisah yang sangat nampak, yang sering antum dengar, yaitu kisah apa? Isra dan Mi'raj. Yang waktu itu Rasulullah SAW ketika naik ke langit, sampai beliau naik ke atas langit yang 7, beliau ditampakkan penduduk surga dan juga penduduk neraka. Hingga beliau mengatakan inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita kebanyakan penduduk api neraka. Kalian itu adalah kebanyakan dari kalangan penduduk api neraka. Maksudnya para wanita. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena nanti di akhir zaman yang sudah kita saksikan kisah-kisahnya dan juga kita pelajari kisah-kisahnya, di akhir zaman nanti barakallahu fikum, di sana sudah kita lewati pembahasannya bahwasanya pengikut Dajjal, perhatikan ya. Pengikut Dajjal paling banyaknya orang-orang Yahud dan para wanita. Pengikut Dajjal kebanyakannya orang-orang Yahud dan para wanita. Sehingga para wanita juga termasuk apa? Mereka kebanyakannya penduduk api neraka. Sebabnya para ulama telah menyebutkan juga dengan dalil yang ada. Karena biasanya apa? Para wanita itu na'am barakallahu fikum takfurnal ashir. Paham ya? Li'anna kunna takfurnal ashir atau semakna itu. Karena kalian seringnya durhaka kepada kepala rumah tangga. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis, seorang suami berbuat baik semenjak dia berumah tangga, sekali berbuat kejelekan, sekali aja ya, langsung istrinya mengatakan kamu tidak pernah berbuat kebaikan selama-lamanya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Tidak pernah berbuat kebaikan, sekalipun enggak pernah. Padahal setiap hari berbuat kebaikan. Cuman gara-gara satu kejelekan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seorang suami. Bayangkan itu. Nah, kemudian juga para wanita disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka kurang akal dan kurang agama. Kurang akal dan kurang agama. Kurang akal, kebanyakan mereka tidak terima dengan keputusan suaminya, dengan pemberian suaminya. Ini kembali ke orang-orang yang awam jauh dari ilmu ya, yang tidak paham Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Kalau sudah paham insyaallah mereka paham. Kemudian kurang agamanya. Kenapa kurang agamanya? Karena banyak perempuan yang mereka kan harus libur. Salatnya libur, kemudian juga puasanya libur, yaitu ketika haid atau nifas. Paham ya? Sehingga kurang agama, kurang akal. Ini hukum global para wanita. Kita lihat lagi. Jadi bab ini nanti bab apa? Bab memberikan motivasi, dorongan. Untuk senantiasa senang dan bergembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memberikan tarhib, memberikan rasa takut kepada orang terhadap siksaan api neraka. Qala Allah azza wa jalla, Allah telah mengatakan di sini, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Disimak baik-baik kitabnya, tangannya di atas semuanya barakallahu fiik. Dikondisikan tangannya di atas, simak baik-baik. Faedahnya besar ini ya, jangan sampai antum terlewatkan nanti enggak paham. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga, itu enggak sama. Kenapa enggak sama? Ashabul jannah itu para penduduk surga humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Penduduk surga orang yang beruntung. Beda dengan penduduk neraka, orang sengsara. Karena nanti kalau sudah menjadi penduduknya,
sebagaimana sudah kita lewati, nanti ada yang namanya al-maut. Al-maut itu nanti Allah Ta'ala tampakkan bentuknya seperti apa? Domba. Bentuknya seperti apa? Domba. Kemudian sembelih, ya ahlan nar khuludun wala maut, wa ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Sudah penduduknya kekal di situ. Waliyadzubillah. Wahai penduduk surga, khuludun wala maut, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Ngeri, barakallahu fiik. Naam. Jadi kesimpulannya beda ya, penduduk surga dengan penduduk neraka. Surga yang memasukinya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Sebagaimana banyak dalilnya, di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan husna. Apa husna kemarin? Surga. Wa ziyadah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perkataan Allah taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Surga. Paham ya? Kemudian juga uiddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Kemudian juga dalam hadis qudsi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Allah Taala mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa? Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, perhatikan ya. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, neraka uiddat lil kafirin. Dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wal iyad billah. Di sana ada jalan-jalan menuju surga. Amalan-amalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah taala, di antaranya apa? Talabul ilmi. Ma'ruf ya hadisnya ya, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, bahkan rawahu Muslim yang masyhur itu ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Talabul ilmi, enggak sia-sia, karena yang dia cari itu ilmu, bukan dunia. Paham ya? Kemudian dalil yang lainnya, di antaranya adalah suka menebarkan salam. Antum lewat, menyapa saudara antum, assalamualaikum, senyum. Paham ya? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, rawahu Muslim juga. Dan diriwayatkan dari riwayat yang lain juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu taharabtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dengan iman yang sempurna. Paham ya? Kemudian apa, barakallahu fikum, dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu taharabtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu amalan yang kalau kalian mengerjakannya kalian akan saling cinta mencintai, saling menyayangi? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalau antum lewat, mungkin di kampung atau berpapasan dengan saudara antum, salam. Paham ya? Bukan malah merengut wajahnya kemudian malingkan muka, jangan. Sesama, terkhususkan salah sesama apa? Sesama ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka ya akhi, anta bi khair, Allah ibarik fiik. Salam, assalamualaikum. Karena mengawali salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Paham ya? Mengawali salam sunnah hukumnya, tapi jawab salamnya apa? Wajib. Jangan sampai disia-siakan, termasuk penyebab masuk surga. Kemudian apalagi yang menjadi sebab masuk surga? Menyambung silaturahmi. Paham ya? Antum punya saudara, punya bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya bibi, punya paman. Kadang-kala antum ketemu ziarah, silaturahmi, walaupun tidak harus setiap hari. Itu termasuk salah satu apa? Sebab masuk surga, silaturahmi. Karena apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan,
la yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Berarti kebalikannya, kalau dia menyambung hubungan silaturahmi dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kemudian apalagi amalan yang lainnya yang bisa seseorang mendapat jaminan surga? Ketika akhir kalamnya, sebelum dia meninggalkan ucapan apa? Sebelum dia meninggal dunia ucapan apa? La ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Itu juga di antaranya. Kemudian apa lagi? Apa lagi di antaranya? Mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dan keberuntungan yang sangat besar. Dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku dijamin masuk surga kecuali orang yang enggan. Ditanya, qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku maka sungguh dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia enggan. Jadi itu termasuk salah satu cara-cara agar bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di antaranya salat subuh dan salat asar. Ya kan? Salat subuh dan salat asar, jaminan khusus itu. Hadisnya muttafaqun alaih. Dari hadisnya siapa? Dari hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Terulang-ulang ini. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Man shalla al-bardain dakhalal jannah. Pendek hadisnya. Dihafalkan ini ya. Hadisnya siapa tadi? Abi Musa Al-Asy'ari. Muttafaqun alaih. Man shallal bardain dakhalal jannah. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin maka masuk surga, maka dia akan masuk surga. Paham ya? Dua salat yang dingin apa sih? Kapan sih? Asar dan subuh. Paham? Nah, Masya Allah banyak sekali amalan-amalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Ta'ala. Cuman berat. Kenapa berat? Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, hudhibatil jannah bil makarih. Hudhibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi, dikelilingi dengan perkara-perkara yang orang itu enggak suka. Coba antum saksikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang mereka kerjaannya dunia, mana ada mereka mau bangun malam. Paham, menyempatkan bangun malam, jarang sekali. Berat. Paham ya? Nah, ternyata di situ apa? Amalan-amalan yang orang kadang enggak suka itu malah justru amalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Ta'ala. Harus salat malam, bangun malam, ya kan? Kemudian salat subuh, kemudian salat 2 rakaat sebelum subuh, harus menempuh perjalanan mencari apa? Ilmu. Amalan-amalan yang orang kadang enggak suka gitu loh. Paham ya? Apalagi kalau orang-orang sudah terfokuskan dengan dunia, itu enggak sempat duduk di majelis ilmu, enggak sempat. Kenapa? Karena menurut mereka waktu adalah apa? Uang atau harta. Sedangkan penuntut ilmu waktu adalah apa? Ilmu atau akhirat. Itulah perbedaannya, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat hadisnya yang besok dihafal insyaallah taala. Qala al-mu'allif asaballahu al-imanu biwujudil jannah. Beriman tentang adanya surga. Surga sudah ada ternyata. Paham ya? Seperti kisahnya siapa kemarin itu? Di dalam surga ada istana yang sangat besar, istana yang terbuat dari mutiara dan juga barakallahu fikum, perhiasan yang sangat luar biasa, yang sampai Rasulullah SAW sampai sempat seakan-akan beliau merasa apa istilahnya, dikirain milik orang lain gitu ya. Paham ya? Ternyata benar milik siapa kemarin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan. Berarti sudah ada, surga itu sudah ada. Paham ya? Surga sudah ada. Barakallahu fiik. Kemudian apa lagi? Amalan yang mungkin terlupakan. Dia dijamin masuk surga. Amalan apa lagi, Abdurrahman? Membangun masjid. Bangun masjid, walaupun antum enggak bangun sendiri, ngasih dana untuk pembangunan masjid, inisiatif tanpa diminta, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala untuk bangun masjid, dapat apa? Bagian keutamaan. Apa keutamaannya? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa yang membangun masjid untuk Allah taala, niscaya Allah taala akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Masya Allah, sudah dapat surga, ada rumah di sana. Paham ya? Tapi apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi? Barakallahu fikum, amalan-amalan yang bisa menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi Abdurrahman di antaranya? Masih banyak atau tidak? Masih banyak sekali. Paham ya? Nah, kita baca dari sini biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis." Masya Allah. Perhatikan ini hadisnya. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Masya Allah. Hani'an lahum. Kebahagiaan, keberuntungan bagi orang-orang yang mereka bisa bertepatan dengan apa? Berpuasa. Puasa Senin, Kamis. Paham ya? Hani'an lahum. Paham ya? Nah, kenapa? Karena bertepatan dengan apa? Pintu surga dibuka. Hari Senin, hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'a. Kemudian setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah taala diampuni dosanya, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ini penting ini, kecuali satu orang yang dulunya antara dia dan antara saudaranya syahna, punya permusuhan, dendam. Makanya hindari rasa dendam, permusuhan. Paham ya? Permusuhan yang berlarut-larut, tidak segera reda, tidak segera clear, itu hindari. Lihat ini. Kecuali satu orang yang apa? Yang dulunya antara dia dan antara saudaranya syahna'u. Apa syahna? Permusuhan, dendam. Paham ya? Fayuqal, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, "Ungduru hadaini hatta yastaliha." Perhatikan dua orang ini sampai mereka damai. Bayangkan itu. Jadi ternyata terbawa sampai di akhirat ya, permusuhan itu ya. Semoga kita dihindari yang seperti ini. Barakallahu fiik. Kita saling memaafkan ketika terjadi apa, barakallahu fikum, kekeliruan atau kesalahan. Jangan sampai saling bermusuhan atau dendam. Paham ya? Nah, yang namanya kekeliruan, kesalahan itu wajar, namanya manusia. Namanya manusia, barakallahu fiik. Tapi kalau sampai terbawa mati, permusuhan tadi itu, dendam, itu ternyata menjadi apa? Penghalang. Menjadi penghalang kelak di akhirat, wal iyad billah. Sampai-sampai dikatakan, "Ungduru hadaini hatta yastaliha." Perhatikan, lihatlah berdua orang ini sampai mereka damai. Paham ya? Karena perdamaian itu adalah kebaikan, wasulhu khairun. Dan perdamaian itu adalah kebaikan. Mafhum insyaallah ya? Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Hadisnya ini kaitannya dengan apa tadi? Kaitannya dengan dibukakannya pintu-pintu surga. Paham ya? Kemudian apa lagi? Ada amalan khusus yang dia nanti jaminannya surga. Masuk ke dalam surga melalui pintu yang khusus. Pintunya namanya Ar-Rayyan pintunya. Masya Allah. Enggak sembarang amalan ini. Pintu apa? Ar-Rayyan. Amalan apa itu? Yang dia nanti dikhususkan. Nah, barakallahu fikum, masuk melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Orang yang beramal apa? Nah, barakallahu fikum, irsyad. Puasa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bahwasannya inna fil jannati, bahwasanya sungguhnya dalam surga itu memiliki berapa pintu? Nah, barakallahu fikum, samaniyat abwab, 8 pintu. Ya kan? Nah, kemudian wa fihi babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam itu, di dalam surga tersebut ada pintu dinamakan ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak memasuki lewat pintu rayyan tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Apalagi sekarang kita mendekati puasa apa? Ramadan. Sudah saatnya untuk apa? Memperbaiki, jangan sampai nanti puasa Ramadan lubang puasanya. Kita enggak puasa atau malah enggak sama sekali enggak puasa, jangan. Hatta walaupun taruhlah antum, nah barakallahu fikum, nah baru latihan atau yang semisalnya, upayakan. Paham ya? Puasa Ramadan utuh, kecuali kalau ada apa? Ada udzur, sakit, safar, itu lain lagi urusannya. Yang jelas kesimpulannya barakallahu fiik, amalan-amalan yang menghantarkan ke dalam surga Allah Ta'ala itu banyak sekali. Paham ya? Nah, kemudian di bulan Ramadan, sebagaimana sudah kita lihat juga, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah, ya kan? Kalau masuk bulan Ramadan,
dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu apa? Neraka. Wa sufidatis syayatin, dan para setan dibelenggu. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya surga sudah ada. Surga ini makhluk yang kekal atau makhluk yang akan punah, Bang Irsyad? Kekal abadi selama-lamanya. Masih ingatkah antum? 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan, masih ingatkah? Masih ingatkah antum? Coba sebutkan 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Kalau mampu dengan pantunnya, ahsantum barakallahu fiik. Kalau enggak mampu, sebutkan aja 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Pantunnya hafal? Tafadhol, enggak pakai pantun enggak masalah. Surga, neraka, tulang ekor. Kurang 5 lagi, Bang. Arsy. Apa? Kurang 4 lagi, Bang. Ayo sudah. Kalau hafal pantunnya clear udah. Kalau belum hafal pantunnya sebutkan mending 8. Kalau belum mampu disambung yang lainnya enggak masalah. Ingat atau terlupakan? Labas, ditambah lagi Hasan, 4 lagi Hasan. Pena, kursi, sudah. Lauhul mahfuz, roh ya tadi ya, roh pertama tadi ya, terus lauhul mahfuz ya. 8 pantunnya. Nah, barakallahu fiik, pantunnya ini yang hafal, yang sudah pernah menghafal, yang belum menghafal nanti dihafal. Atau sudah hafal belum? Sudah hafal ya, tafadhol, yang keras, jelas, gamblang. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. 8. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha, 8 perkara yang memiliki hukum kekekalan menyeluruh pada 8 tersebut. Minal khalqi, dari kalangan makhluk, wal baquna fi hayzil adam, sisanya berada di dalam lingkupan kepunahan, hilang, sirna, punah. Apa 8 tersebut? Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun, tulang ekor, wa arwahun, ruh, kadal lawhi wal qalam, lauhul mahfuz dan qalam, pena. Paham ya? Itu pantunnya. Nah, sering muncul itu kalau bisa dikondisikan dihafal itu ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu pantun yang berisikan tentang makhluk-makhluk yang tidak mengalami kepunahan, kekal abadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. 8 makhluk tadi itu. Ana ulang sekali lagi. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam, fi hayzil adam. Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa azbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. Nah, yang belum dikondisikan nanti ya. Yang udah hafal alhamdulillah, yang belum hafal dihafalkan. Biar nanti antum ada maklumat tambahan-tambahan. Biasanya antum hafalnya karena sering mendengar. Awal mulanya sulit menghafal, sering mendengar kan hafal sendiri. Ya enggak? Nah, seperti apa? Wal muqsiruna fi riwayatil athar, antum mungkin udah 30 kali mendengar itu. Tiba-tiba hafal sendiri kan? Ayo. Nah, ini juga sama. Nanti kalau sering mendengar, antum bisa hafal sendiri, apalagi sudah dihafalkan terlebih dahulu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Pantun seperti itu. Kelihatannya sulit, tapi kalau sekali hafal enak sudah. Paham ya? Karena apa? Satu rangkaian, satu paket. Paham ya? Nah, pantun atau puisi tadi itu. 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Dikondisikan ya 8 tadi ya. Nah, kalau tidak mampu pakai pantunnya, yang penting sudah tahu 8 tersebut. Ikhwani fid din, azdani wasakumullah wa barakallahu fikum. Di sini ketika pintu surga dibuka hari Senin dan hari Kamis, yang diampuni hanya orang yang tidak berbuat kesyirikan. Hal ini sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, apa? Innallaha
la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi akan diampuni, paham ya, ketika dia tobat sebelum meninggalnya. Hatta syirik akbar pun diampuni kalau dia tobat sebelum meninggalnya, karena Allah Ta'ala itu ampunnya luas, ampunannya sangat luas sekali. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batasannya, jangan kalian putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni, walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung. Coba diulangi, dosanya walaupun sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Ta'ala, walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia serius dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia benar-benar taubatnya itu nasuh, taubat yang tulus, yang murni. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan tobat yang tulus, tobat yang jujur, tobat yang benar, menyesali, ikhlas, meninggalkan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali pada dosa yang telah dia bertobat darinya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian juga dalam hadis ini ada celaan terhadap orang yang suka bermusuhan tapi tidak selesai. Nah, ini yang perlu kita hindari, barakallahu fiik. Oleh karena itu orang Yaman ya, disebutkan dalam hadis mereka adalah barakallahu fikum alyan, orang yang paling lembut hatinya. Paham ya? Kemudian arqa, paling lembut, paling sensitif. Paling mudah memaafkan. Lembut hatinya, mudah memaafkan. Paham ya? Nah, kemudian mereka ada orang-orang yang baik. Ini yang kembali ke orang-orang yang baik, orang Yaman pada asal seperti itu. Jadi kalau ada masalah, didamaikan, selesai. Seakan-akan tidak ada masalah sama sekali. Nah, ternyata lihat ini. Permusuhan kalau terbawa sampai mati, barakallahu fiik, wal iyad billah. Nah, barakallahu fiikum, permusuhan di antara saudaranya tanpa didasari oleh alasan yang benar. Nah, mungkin permusuhan masalah dunia, masalah jual beli atau yang semisalnya. Ternyata apa? Bisa menjadi penghalang, waliyadzubillah. Ungduru hadaini hatta yasaliha. Lihatlah kepada dua orang ini sampai mereka damai. Nah, diperhatikan, lihatlah, perhatikan pada dua orang tersebut, ya, orang yang bermusuhan tadi itu. Nah, sampai mereka damai. Ikhwani fi din, azza wa jalla, itu yang kita baca. Nanti yang dihafalkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya itu saja satu, tapi enggak panjang, pendek, mudah dihafal insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.